A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Nadom Channel yang saya cintai, alhamdulillah kita bertemu lagi dengan pembahasan tentang Iqra 5 episode B. Kemarin sempat terjeda, yaitu tentang pembahasan Iqra 5. Kita ketemu dengan pembahasan ini disebut yaitu musyaddah atau hukumnya gunnah musyaddah. Gunnah musyaddah itu ada dua, yaitu nun di tasjid dan mim di tasjid. Seperti ini contohnya inna, ini kalau ditulis sepertikan ada nun 2. Ini ada keterangan setiap bacaan yang menghadapi tasjid, apa saja itu sebetulnya huruf yang ditasjid, suara ditekan, ditambah 2 harokat dan berdengung. Ini harus berdengung. Ana atau na, anna, ama, amma, innahu. Jadi kaya nunnya 2. Innaha, ummuhu, ummuha, gitu caranya ya. Ini gunnah musyaddah disebutnya. Itu ada 2, nun di tasjid dan mim di tasjid. Seterusnya ini baru hukum nun mati atau tanwin. Ini ada keterangan masuk dengan suara dengung. Sebetulnya di dalam tajwid itu ada yang disebut hukum nun mati dan tanwin, yaitu ada 4: idhar, idgham, ikhfa, iqlab ya. Nanti pembahasan tentang itu tajwid. Ini caranya kalau ketemu dengan huruf nun mati dan mim, atau nun dan mim, bukan nun mati, nun dan mim. Ini sebetulnya disebut yaitu idgham. Yang disebut idgham itu idkhalu syai' fi syai', memasukkan satu perkara ke dalam perkara lain. Sepertikan ini memasukkan huruf tanwin kepada nun, atau nun mati kepada mim. Ini yang disebut idgham ya. Sepertikan ini khairun nisa'u mimma'in. Jadi memasukkan ini nun mati kaya tidak ada ya, diganti dengan mim dimasukkan. Jadi asalnya min ma'in jadi mim ma'i. Wa ma lahum min nasirin. Nah ini mim mati memasukkan mim kepada mim. Wa ma lahum min nasirin. Nah, ini kalau istilah tajwid disebut idgham mislan atau idgham mutamasilan, yang menyebut yaitu memasukkan mim mati kepada mim yang hidup. Ini hukum mim mati itu ada 3 nanti ya, yaitu ikhfa safawi, idhar safawi, dan idgham mislan. Wa fi dhalalim mubin. Itu jadi ini apabila nun mati atau tanwin menghadapi nun dan mim maka dimasukkan ya, namanya itu idgham. Ketemu dengan ini dengan alif lam. Kemarin kita sudah membahas di episode yang
dulu, yaitu tentang alif lam qamariyah. Nah, ini ketemu dengan alif lam syamsiyah. Ciri alif lam syamsiyah untuk pemula ini sesudah alif lam ini ada tasdid. Nah, ini ada tasdid, ini tasdid. Tetapi kalau aslinya ini disebut, apa sebabnya disebut alif lam syamsiyah? Karena alif lam menghadapi huruf syamsiyah, yaitu nun atau na, ya, atau bisa dengan huruf-huruf yang lain. Nah, ini alif lam dianggap tidak ada. Kemarin kalau alif lam qamariyah itu dibaca alif lamnya, maka disebut qamariyah. Oleh sebab disebut qamariyah itu ditamsilkan kepada bulan, alif lamnya nampak. Jadi kalau kita melihat bulan, itu bulatannya nampak. Tapi kalau alif lam syamsiyah dinamakan alif lam syamsiyah, ditamsilkan kepada syamsiyah, matahari. Walaupun terang benderang itu matahari, tapi tidak kelihatan bulatannya waktu tidak ketutup dengan awan pastinya, ya. Jadi tidak ada ini disamarkan ini alif lamnya. Jadi wan nahar enggak ada, ya, alif lamnya. Wan nas bin nudur, ya, gitu, ya, yaitu alif lam syamsiyah. Terus baca ke sini supaya lebih lancar. Nah, ketemu dengan setiap bacaan yang menghadapi tasdid agar ditekan dan ditahan 2 harokat. Ya, ini. Jadi ditekan 2 harokat itu seperti kan ada huruf 2. Jadi kabbaro, yukabbiru, warattala, yurattilu, dan seterusnya, ya. Kalau ada huruf yang di tasdid itu ditekan. Terus dibaca ke sini. Nah, ketemu dengan bacaan yaitu mim mati menghadapi ba. Nah, ini kemarin sudah wa mim mati menghadapi huruf hijaiyah selain mim dan ba. Nah, ini ketemu dengan mim dan ba. Barusan sudah dibahas sedikit, yaitu apabila mim dan ba, mim mati menghadapi ba, ini tadi disebutkan ada idgham syafawi, idgham mislen, dan ikhfa syafawi. Nah, ini mim mati menghadapi ba ini disebut ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi bagaimana membacanya? Ini ketentuannya dibaca dengung. Jadi ditahan dulu, ya, supaya dengung. Jadi akafartum ba'da imanikum. Jadi jangan baca akafartum ba'da imanikum. Jadi tidak berdengung dulu. Jadi berdengung dulu di sini. Ini namanya ikhfa syafawi, yaitu akafartum ba'da imanikum. Ini dalam hukum mim mati atau ikhfa syafawi ini cuma ada satu, yaitu mim mati menghadapi ba. Pabashir hum bi'adzabin alim, ya. Terus ke sini, nah, nawwara yunawwiru sahala dan sebagainya. Nah, ini terus baca, ini tidak ada penerangan yang ditekankan. Nah, ketemu dengan lafaz Allah. Ini lafaz Allah, ya, bila di sini ada keterangannya, bila sebelumnya berhuruf a atau u maka dibaca Allah. Nah, ini dalam arti bila mana sebelum lafaz Allah ada fathah atau sebelum lafaz Allah ada dhammah, maka harus dibaca
wallahu rasulullah. Istilah tajwid ini disebut tafhim. Apa sebabnya disebut tafhim? Sebelum lafal Allah yaitu ada sesudah harokat wa itu ada lafal Allah. Sesudah ada harokat doma itu ada lafal Allah. Itu disebut ini ihfa. Nah, ini langsung saja ke sini. Kalau bila sebelumnya berharkat i maka dibaca lah. Artinya sebelum lafal Allah ada kasroh maka ini dibaca lah. Jadi lillahi billahi. Ya, jangan membaca lillahi billahi, jangan baca gitu. Seperti kan ini sebelum lafal Allah ada patah dan dhamma. Qul huwallahu ahad. Allah ini ada lafal ada kasroh ada patah ya. Nah, terus ini ada kasroh. Bismillahi walhamdulillahi. Nah, ini dinamakan tafhim, ini dinamakan tarakik. La quwwata illa billah. Terus ke sini. Nah, ini ketemu lagi dengan nun mati menghadapi ora. Ini disebut masih idgham ya. Apa? Idgham itu memasukkan sesuatu kepada sesuatu perkara. Itu namanya idgham. Memasukkan apa saja itu maksudnya idgham ya. Ini ada keterangan masuk dengan suara tadengung. Jadi suara nun atau tanwin hilang. Dalam arti gak usah ro'a, tapi ini nun mati dihilangkan. Kenapa? Sebab ini kedepannya nun mati atau tanwin menghadapi ro, maka nun mati atau tanwinnya ini dihilangkan. Seperti kan ini marro'a mirrizqi mirrabbihim, gak boleh membaca min rabbihim karena dimasukkan kepada ro. Ini namanya istilah tajwid disebut idgham bila gunah. Idgham bila gunah hanya dua, yaitu ro dan seterusnya ini la ya, atau lam. Ini sama dimasukkan, masuk dengan tak dengung. Jadi suara nun mati tanwin hilang. Nah, seperti kan wa malam khairul lakum dzikrul lil alamin. Itu caranya. Terus sampai ke sini. Nah, ini ketemu. Jadi setiap ada judul-judul yang aneh itu pasti ada penekanan ya untuk membaca seperti kan ini. Seperti kan ini. Bacaan harus panjang 6 harokat baru diikuti dengan tasjid. Nah, ini istilah tajwid disebut mad lazim musaqqal kilmi. Mad lazim musaqqal kilmi. Panjang bacaan di depannya dibarengi dengan tasjid, yaitu di lam. Seperti kan ini lafaz waladdallin. Panjang dulu baru ditasjidkan ke depannya. Waladdallin. Ja'atit Tommatul kubra. Terus kesininya fa idza ja'atis shakhah. Gitu ya.
Tuh tinggal membacanya gitu. Terus ke sini dan baru ke ebta. Bila telah benar semuanya, walaupun pelan pembacaannya, boleh dinaikkan ke ikro atau napi ke jilid 6. Walaupun pelan bacaannya, seperti kan yang saya ajarkan, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Walaupun gitu pembacaannya boleh dinaikkan ke Iqra. Nah, karena ini hampir atau ya sudah mendekati kepada Quran, itu pembacaannya. Jadi hampir beres 70%. Tapi ada pembahasan yang harus kita ketahui di Iqra nanti, Iqra 6. Itu ya, mudah-mudahan manfaatnya khusus untuk saya menjadikan amal ibadah. Kita berbagi ilmu walaupun saya bukan ahli yang sebetulnya, tapi saya hanya menyampaikan sekedar ada yang didapatkan oleh saya. Manfaat bagi saya dan bagi semuanya, dan barokah kepada semuanya, dan kita menjadikan ahli Quran. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.